Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Margiati. Kalian bisa panggil saya dengan panggilan Bu Ratna. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian sejarah, ciri-ciri sejarah, peran manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Silakan perhatikan gambar sketsa beberapa pahlawan nasional penggerak sejarah Indonesia. Yang dari atas dulu, itu yang nomor 1 ada Pangeran Diponegoro, nomor 2 ada Sultan Hasanuddin, dan nomor 3 ada I Gusti Ngurah Rai. Kemudian bawah ada Bung Tomo, Dewi Sartika, dan juga Rasuna Said. Nah, dalam hal ini tentunya manusia memang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya peristiwa sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Peran manusia dalam sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Sebegitu pentingkah peranan manusia dalam sejarah? Lalu apa sih pentingnya sejarah? Sehingga Soekarno berpesan kepada kita tentang jas merah. Ada yang tahu jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apa saja ciri-ciri sejarah? Dan ruang lingkup dalam ilmu sejarah itu apa saja? Mari kita mempelajari bab berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya saling berkaitan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah artinya adalah silsilah, asal-usul. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti informasi atau pencarian. Ada beberapa pengertian sejarah menurut para sejarawan. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mendefinisikan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Jadi sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang harus diselidiki terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri sejarah. Ciri yang pertama yaitu bersifat abadi. Kenapa bisa bersifat abadi? Karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan dikenang sepanjang masa. Itu yang dimaksud dengan peristiwa yang abadi. Ciri yang kedua bersifat unik, karena sejarah hanya satu kali terjadi dan tidak akan terulang sama persis. Ciri yang ketiga, peristiwa sejarah itu bersifat penting karena memiliki arti dan makna untuk khalayak umum atau khalayak ramai. Dari ketiga ciri-ciri sejarah tadi, yang pertama bersifat abadi, yang kedua unik atau hanya satu kali terjadi, yang ketiga bersifat penting, artinya berpengaruh dan sangat bermakna bagi kehidupan orang banyak. Contoh peristiwa sejarahnya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan membahas peranan manusia dalam sejarah. Manusia dalam sejarah mempunyai dua peran, yaitu sebagai subjek sejarah dan juga menjadi objek sejarah. Manusia sebagai subjek sejarah berarti manusia yang menentukan dalam arus kesejarahan. Jadi dalam hal ini manusia sebagai subjek itu kan menentukan arus kesejarahan, di mana dia menjadi sejarawan atau penulis sejarah. Nah, kebanyakan seorang sejarawan atau seorang penulis sejarah itu bersifat subjektif, bukan objektif. Maksudnya apa sih subjektif? Nah, maksud dari subjektivitas dari para sejarawan atau penulis sejarah itu benar-benar tergantung dengan ikatan emosional atau tergantung dengan intelektual pada diri manusia tersebut.
Kalau tadi kita berbicara tentang peranan manusia dalam subjek sejarah, kita lanjut ke pembahasan manusia sebagai objek sejarah. Dalam hal ini, manusialah yang menjadi sasaran pembahasan dalam peristiwa sejarah. Demikian materi singkat dari saya. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ada tugas untuk kalian. Silakan kalian tulis nama tokoh pahlawan nasional yang kalian ketahui beserta peranannya untuk Indonesia. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan juga nomor absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.